Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada kali ini, Cerimis akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah pendakian yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang teror menghantui di Pos 4 Gunung Lawu. Empat sahabat, Ardi, Bima, Jaka, dan Rian, memulai pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto dengan penuh semangat. Mereka tiba di base camp pada pukul 8 malam dan memutuskan untuk beristirahat sebelum memulai pendakian keesokan harinya. Udara dingin pegunungan dan kesunyian malam menambah suasana yang penuh ketegangan. Keesokan paginya, setelah melakukan registrasi di base camp, mereka memulai pendakian pada pukul 10 pagi. Langit cerah dan udara segar menyambut mereka saat mereka meninggalkan base camp. Perjalanan menuju pos 1, Embah Beranti, berjalan lancar. Mereka bercanda dan menikmati pemandangan hutan yang asri. Ketika tiba di pos 1, mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 2, Brakseng. Namun, saat perjalanan dari pos 1 ke pos 2, suasana mulai berubah. Angin tiba-tiba berhembus kencang dan membawa bisikan-bisikan yang tidak jelas. Bima merasa ada yang mengikutinya, tetapi saat menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. "Apa kalian merasakan sesuatu yang aneh?" tanya Bima dengan suara berbisik. "Iya, ada yang gak beres," jawab Jaka dengan ragu. Saat tiba di pos 2, teror kedua datang. Bima melihat bayangan hitam besar bergerak cepat di antara pepohonan. "Kalian lihat itu?" tanya Bima gemetar. "Apa?" tanya Rian, penasaran. "Bim, jangan bikin takut deh," kata Ardi sambil tertawa kecil, meskipun ia juga merasa cemas. Mereka melanjutkan perjalanan ke pos 3, Cemorodowo. Berharap suasana akan membaik. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 terasa semakin berat. Jalur yang mereka lalui menjadi lebih terjal dan berbatu. Setiap langkah terasa semakin berat dan udara semakin tipis membuat mereka terengah-engah. "Kenapa perjalanan ini terasa lama sekali?" tanya Jaka sambil mengusap keringat di dahinya. "Aku juga merasa gitu. Padahal jaraknya seharusnya nggak sejauh ini," jawab Ardi. Bima yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Kalian lihat gak? Jalur ini kayak gak ada habisnya," katanya sambil menunjuk ke depan. "Kita sudah jalan lebih dari 1 jam, tapi rasanya kayak gak maju-maju," tambah Rian. Mereka merasa seperti berjalan dalam lingkaran, dengan pemandangan yang terus berulang. Angin yang berhembus membawa bisikan aneh yang semakin jelas. "Ini udah gak masuk akal. Kita harus berhenti sebentar dan berpikir," kata Ardi. Mereka berhenti dan mencoba menenangkan diri. Ardi mengeluarkan peta dan kompas untuk memastikan arah mereka. Namun, peta dan kompas tidak menunjukkan jalur yang sesuai dengan apa yang mereka lalui. "Apa kita tersesat?" tanya Bima dengan wajah pucat. "Tidak mungkin. Kita mengikuti jalur yang benar," jawab Ardi, walaupun merasa semakin cemas. Setelah berjam-jam berusaha menemukan jalur yang benar, mereka akhirnya tiba di pos 3, Cemorodowo.
Rasa lega menyelimuti mereka meskipun perasaan aneh belum sepenuhnya hilang. Di sini kita istirahat sebentar sebelum melanjutkan ke pos 4, kata Ardi sambil duduk di atas batu besar. Mereka beristirahat di pos 3 tanpa mendirikan tenda. Setelah istirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 4, Penggik. Perjalanan ke pos 4 terasa semakin menanjak dan melewati medan berbatu. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Ardi, Bima, Jaka, dan Rian akhirnya tiba di pos 4, Penggik, pada malam hari. Ardi, Bima, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda sebelum melanjutkan pendakian ke puncak pada keesokan harinya. Sementara Jaka dan Rian membantu menyiapkan perlengkapan, mereka merasa lega karena akhirnya bisa beristirahat setelah perjalanan yang melelahkan. Suasana malam terasa tenang, dengan hanya suara angin sepoi-sepoi yang menyapu dedaunan dan cahaya rembulan yang menerangi pemandangan. Setelah menyiapkan tenda dan makan malam sederhana, mereka masuk ke dalam tenda dan mulai bersantai. Suara malam yang hening memberikan rasa tenang sementara waktu. Mereka bercakap-cakap tentang perjalanan mereka dan bercanda untuk menghilangkan rasa lelah. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 10 malam, suara langkah kaki yang tidak jelas mulai terdengar dari luar tenda. Suara itu terdengar seperti langkah berat yang berjalan mondar-mandir di sekitar tenda mereka. Ardi, yang tidur di bagian paling dekat dengan pintu tenda, terbangun dan mendengarkan dengan seksama. "Kalian juga dengar itu?" tanya Ardi, suaranya bergetar. "Iya, ada suara langkah kaki. Tapi mungkin cuma binatang," jawab Bima, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Jaka yang tidur di bagian tengah tenda merasa ketegangan meningkat. "Rasanya seperti ada sesuatu yang mendekat," katanya sambil berusaha menenangkan diri. Suara langkah kaki semakin dekat, dan beberapa kali mereka mendengar bunyi seperti sesuatu yang menyentuh tenda. Meskipun mereka mencoba untuk mengabaikan suara tersebut, ketegangan di dalam tenda semakin meningkat. Rian, yang biasanya tenang, terlihat sangat cemas. Sekitar pukul 12 malam, suara bisikan mulai terdengar dari luar tenda. Suara itu terdengar seperti percakapan yang tidak jelas, dengan intonasi yang sulit diidentifikasi. Bisikan-bisikan ini terdengar semakin jelas, seolah-olah ada banyak suara yang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. "Ini tidak mungkin. Suara itu seperti berasal dari banyak orang," kata Bima dengan suara gemetar. "Jangan buka tenda. Kita harus tetap tenang dan tidak panik," kata Ardi, berusaha tetap tegas meskipun merasa ketakutan. Namun, suara-suara itu semakin keras dan semakin dekat. Mereka mendengar bunyi seperti benda-benda berat yang dijatuhkan di luar tenda. Sesekali, mereka juga mendengar suara seperti jeritan lembut yang datang dari jauh. Rian, yang merasa sangat tertekan, hampir tidak bisa tidur. "Gue udah gak kuat lagi. Suara ini bikin gue gak bisa tidur," katanya sambil memeluk dirinya sendiri. Sekitar pukul 3 pagi, suasana semakin mencekam. Suara-suara aneh semakin intens, dan beberapa kali mereka merasakan tenda bergetar seperti ada sesuatu yang berusaha memasuki. Suara gemeretak dan bisikan semakin jelas, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilingi tenda mereka. "Ini gak bisa diterima. Kita harus keluar dan cari tahu apa yang terjadi," kata Jaka, suaranya penuh ketegangan.
Ardi memutuskan untuk memeriksa keadaan di luar tenda. Ia membuka sedikit resleting pintu tenda dan melihat keluar, tetapi hanya kegelapan yang terlihat. Tidak ada jejak atau tanda-tanda yang bisa menjelaskan suara-suara aneh tersebut. Enggak ada apa-apa di luar, tapi suara itu masih terus ada, kata Ardi sambil menutup kembali pintu tenda. Mereka mencoba untuk tidur dengan menutup telinga, tetapi suara-suara aneh terus berlanjut sepanjang malam. Ketegangan yang mereka rasakan menyebabkan mereka sulit untuk beristirahat. Setiap kali mereka mencoba tidur, suara-suara aneh dan bisikan kembali mengganggu mereka. Ketika pagi tiba, suasana di sekitar pos 4 tidak menunjukkan perubahan. Teror yang mereka alami sepanjang malam membuat mereka merasa sangat lelah dan ketakutan. Mereka merasa tidak ada jalan keluar dari situasi tersebut. Ini sudah tidak aman. Kita harus turun dari sini dan kembali ke base camp, kata Ardi, suaranya penuh keputusan. Bima, Jaka, dan Rian setuju dengan keputusan Ardi. Mereka segera membongkar tenda dan memulai perjalanan turun dari pos 4. Meskipun lelah dan ketegangan yang mereka alami, mereka merasa lega karena akhirnya bisa meninggalkan tempat yang penuh dengan teror tersebut. Selama perjalanan turun, mereka tidak mengalami gangguan lebih lanjut. Mereka kembali ke base camp dengan selamat. Tetapi mental mereka terguncang oleh pengalaman yang mereka alami di pos 4. Mereka merasa bahwa pengalaman tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Gunung adalah tempat yang indah namun juga bisa menyimpan bahaya yang tidak terduga. Berikut beberapa etika dan tips pendakian yang penting untuk diingat. Hargai alam dan lingkungan, jangan merusak atau mengganggu ekosistem gunung. Hormati flora dan fauna yang ada di sekitar. Ikuti jalur resmi dan panduan, selalu ikuti jalur pendakian yang telah ditentukan dan jangan mencoba jalur yang tidak dikenal. Persiapan yang matang, pastikan untuk membawa peralatan yang memadai dan persiapkan diri secara fisik dan mental sebelum mendaki. Waspada terhadap tanda-tanda alam, perhatikan tanda-tanda atau perubahan cuaca yang bisa menjadi pertanda bahaya. Hormati kepercayaan lokal dan legenda setempat. Banyak tempat yang memiliki kepercayaan atau legenda lokal yang harus dihormati. Dengan menghormati etika pendakian dan menjaga keselamatan, kita dapat menikmati keindahan alam dengan aman dan nyaman. Terima kasih telah mendengarkan cerita Teror Menghantui di Pos 4 Gunung Lawu bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan kita, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan selalu berdoa. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.